He has us. Halo semuanya, di film kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Prey yang baru dirilis pada tahun 2022 ini. Film berlatar suku Indian tahun 1800-an ini menceritakan tentang seorang wanita suku Indian yang harus bertarung dengan seekor makhluk luar angkasa yang kita kenal dengan predator. Nah, jika di film lain predator ini menyerang manusia modern, nah di film ini lebih seru karena apa jadinya jika sang predator yang memiliki teknologi canggih berhadapan dengan teknologi primitif dari manusia pada zaman itu. Penasaran bagaimana ceritanya? Tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, namun sebelum itu jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat menonton! Film dimulai dengan memperlihatkan suku Indian zaman dahulu. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang tertidur dan dibangunkan. Dia adalah Naru. Naru kemudian bangun. Dengan anjingnya, Naru kemudian berangkat bersama wanita-wanita suku Indian lainnya. Mereka mencari bahan obat dan makanan layaknya kegiatan para wanita suku Indian pada masa itu. Diperlihatkan Naru sepertinya tidak terlalu menyukai kegiatan para perempuan ini, dan Naru lebih menyukai kegiatan para pria, yaitu berburu. Oleh sebab itu, dia kemudian meninggalkan kegiatannya dan berlatih melempar kapaknya di batang pohon. Saat dia berlatih, tiba-tiba saja terlihat seekor rusa. Naru mencoba memburu rusa itu, sayang sekali dia gagal. Dan anjing Naru juga terkena sebuah perangkap, yang sepertinya Naru sangat asing dengan perangkap besi itu. Saat itu, tiba-tiba saja terdengar gemuruh di langit, dan muncul kilatan api di atas langit. Setelah kejadian itu, diperlihatkan Naru bersama kakaknya Tabe sedang berlatih memanah. Di saat itu, Naru menceritakan kejadian yang dilihatnya kepada Tabe, dan menyebut bahwa saatnya sudah tiba untuk Naru dan dia sudah siap untuk katamiyanya. Diceritakan katamiya adalah sebuah istilah untuk perburuan pertama bagi orang Indian yang sudah dewasa. Mendengar itu, Tabe balik menanyakan, apakah Naru sudah yakin dia siap untuk memburu suatu makhluk yang akan memburunya balik. Mendengar ini, Naru hanya terdiam. Setelah itu, Naru kembali ke rumahnya. Di sana dia berbincang dengan ibunya. Saat ibunya membuat ramuan, Naru kemudian menegur ibunya untuk menggunakan bunga totsia pada ramuannya. Ibunya pun meminta Naru untuk mengambil beberapa helai bunga totsia. Di tempat lain terlihat sebuah makhluk muncul bersama pesawat dari atas langit. Diperlihatkan makhluk ini kelihatannya memiliki kemampuan menghilangkan dirinya. Scene kemudian memperlihatkan Naru yang sedang mengambil beberapa helai bunga kuning yang disebut totsia. Dia juga menaruh beberapa helai bunga itu di kantung obatnya. Saat kembali di desa, tampaknya terjadi keributan yang disebabkan oleh seekor singa yang menyerang salah satu penduduk desa bernama Puhi. Mengetahui itu, Naru pun diam-diam mengikuti para pemuda desa yang mengejar singa itu. Pemuda desa yang tiba di hutan kemudian mulai mencari singa itu. Salah satu dari mereka kemudian membidik sesuatu yang sepertinya mengikuti mereka. Namun Tabe menahan panah itu, dan dari balik pohon keluarlah Naru yang sedari tadi mengikuti mereka. Salah satu pemuda tidak menyukai keberadaan Naru dan menyuruh Naru pulang. Namun Tabe mengatakan bahwa Naru bisa ikut karena menurut Tabe Naru pintar dalam melacak dan juga pintar dalam pengobatan. Setelah itu diajaklah Naru. Naru pun langsung melacak dan kemudian berhasil menemukan Puhi yang kelihatannya masih hidup. Naru kemudian langsung mengobati Puhi. Setelah itu mereka semua pun membawa Puhi kembali ke desa. Sementara itu Tabe ingin terus mengejar singa itu seorang diri. Naru pun meminta kepada Tabe untuk ikut dengannya, karena menurut Naru itu bukanlah serangan dari singa. Namun Tabe melarangnya dan mengatakan Puhi lebih membutuhkan pertolongan Naru. It's not just the lion. Why is Puhi alive? There's something that scared the cat away from its den. Di perjalanan pulang, Naru menemukan hal aneh, yaitu bangkai ular yang sudah dikuliti. Naru pun yakin itu bukanlah ular dari singa. Takut terjadi sesuatu dengan Tabe, Naru pun kembali untuk memperingatkan Tabe. Salah satu pemuda bernama Paka kemudian menemani Naru menyusul Tabe. Mereka kemudian berhasil bertemu Tabe. Naru pun mengatakan kepada Tabe tentang apa yang dilihatnya. Namun Tabe kembali mengira itu adalah beruang. Naru pun berkata itu bukan ular beruang. Tabe kemudian berkata apapun itu mereka harus menghadapinya terlebih dahulu. Mereka kemudian memasang umpan. Setelah itu Paka dan Naru menunggu di atas sebuah pohon. Saat sedang bercerita, tiba-tiba saja singa datang dan langsung menerkam Paka. Naru yang panik kemudian mulai membidik singa itu. Namun Naru kelihatannya ketakutan sementara singa itu terus mendekati Naru. Saat itu tiba-tiba Naru melihat kelihatan cahaya di punggungan bukit. Naru yang ketakutan kemudian terjatuh dari atas pohon itu dan pingsan. Saat dia sadar, rupanya dia sudah dibawa Tabe kembali ke rumahnya. Sementara itu, menurut perkataan ibu Naru, Tabe kembali lagi ke dalam hutan untuk mengejar singa itu. Naru pun berusaha bangun untuk kembali menyusul kakaknya. Namun ibu Naru berkata bahwa Tabe tidak memerlukan bantuan Naru. Setelah itu Tabe pun kembali dengan membawa singa yang sudah berhasil dikalahkannya.
dan Tabe pun langsung disambut dengan upacara adat atas keberhasilannya ini. Tabe kemudian memanggil Naru, namun Naru berkata ini belum berhasil karena Naru masih percaya bahwa bukan singa itu pelakunya. We didn't do it. There's something else out there. And if there is, I'll get it. We need to go back out. Setelah acara adat selesai, pagi harinya seperti biasa para kaum Hawa suku Indian bangun untuk mencari tanaman dan obat-obatan. Naru yang terbangun kemudian bangkit dan malah pergi di arah yang berlawanan dengan membawa anjingnya. Naru yakin ada sesuatu di balik punggungan bukit itu, dan Naru ingin membuktikan kepada penduduk desa yang tidak percaya kepadanya. Setelah berjalan beberapa lama, Naru pun menemukan seperti sebuah kristal di sebuah batang pohon. Ada juga sebuah jejak kaki. Di tempat lain, makhluk yang dicari Naru sedang mengintai seekor serigala. Dia kemudian bertarung dengan serigala itu dan menghabisi serigala itu. Dengan alasan yang belum diketahui, makhluk tersebut kemudian mengambil tulang belakang dan kepala serigala itu. Diperlihatkan Naru yang sedang mencoba memburu kelinci dengan kapaknya menyadari gerakan mengambil kapaknya sangat lambat. Naru pun membuat tali dan berhasil menciptakan senjata baru untuk berburu. Alhasil Naru pun berhasil mendapatkan banyak kelinci untuk makan malamnya. Esoknya Naru melanjutkan perjalanan, sementara makhluk yang dicari Naru diperlihatkan sedang membakar kepala serigala tadi, sampai hanya tersisa tengkoraknya, dan kemudian mengambil tulang tengkorak serigala itu. Anjing Naru yang terus menggonggong kemudian didengar oleh makhluk itu. Di tempat lain, Naru kaget menyaksikan ratusan banteng mati di depannya dengan kondisi yang sudah dikuliti. Naru pun melakukan sedikit ritual untuk para banteng yang mati itu. Sementara makhluk yang dicari Naru terus mencari lokasi Naru. Naru kemudian memasuki hutan dan tanpa sengaja terjebak di kubangan lumpur penghisap. Dia mencoba melepaskan diri, dan syukurnya saat Naru hampir terhisap habis, Naru pun berhasil keluar berkat senjata yang baru yang dibuatnya. Naru pun membersihkan dirinya di sebuah sungai. Naru kemudian mengintai seekor beruang besar yang berada di tepian sungai. Sayangnya angin bertiup dan membuat beruang itu mencium aroma Naru. Beruang itu pun mengejar Naru, dan saat Naru hampir saja digigit, tiba-tiba saja beruang itu berhenti menyerang Naru. Dan ternyata makhluk yang mencari Naru tadi bertarung dengan beruang itu. Dengan mudah kemudian beruang itu dikalahkan oleh makhluk itu. Dan saat melihat Naru, makhluk itu langsung mengejar Naru. Syukurnya Naru berenang menyusuri sungai dan berhasil lolos dari makhluk itu. Naru pun berencana pulang dan mulai menyusuri hutan. Di dalam hutan, pemuda desa rupanya sudah mencari Naru yang menghilang. Naru kemudian menceritakan tentang makhluk itu, namun pemuda desa tidak mempercayainya. Mereka kemudian menangkap Naru karena Naru berusaha melawan saat akan dibawa pulang ke desa. Rupanya tanpa mereka sadari, saat mereka menangkap Naru, makhluk itu sudah mengintai mereka dari atas pohon. Dan saat mereka beristirahat, tiba-tiba makhluk itu menyerang salah satu pemuda dan langsung membunuhnya. Melihat ini, pemuda yang lain kemudian memanah makhluk itu dan tampaklah di hadapan mereka seekor monster yang dijuluki Predator. Nah, di sini diperlihatkan bahwa Predator yang sampai di zaman Naru kelihatan lebih primitif dibanding Predator yang muncul di zaman modern. Mereka pun menghadapi Predator ini, namun tentu saja mereka kalah dengan sangat mudah. Naru kemudian berlari menyelamatkan diri, sementara Predator terus mengejarnya. Naru kemudian sampai di sebuah padang dan bertemu temannya. Sayang sekali persembunyian mereka diketahui oleh sensor makhluk itu, dan akhirnya teman Naru harus mati terbunuh. Naru yang terus berlari kemudian terjatuh di tengah hutan akibat kakinya yang terkena ranjau. Melihat ini, anehnya makhluk tersebut tidak lagi menyerang Naru dan hanya memegangi rantai ranjau itu. Setelah itu datanglah beberapa orang barat bersenjata lengkap. Rupanya ranjau tersebut dibuat oleh orang-orang barat yang datang berburu di daerah suku Indian. Mereka kemudian menangkap dan membawa Naru. Malam harinya Naru yang dikurung kemudian diinterogasi oleh orang barat itu. Saat itu Naru mengetahui bahwa orang-orang barat itulah yang membunuh para banteng itu. Mereka kemudian menanyakan mengenai makhluk yang mereka cari. Yang diketahui makhluk tersebut ternyata memburu makhluk-makhluk yang terlihat kuat. Melihat Naru yang tidak mau bekerja sama, pemimpin kelompok itu kemudian mengeluarkan seseorang dari balik kurungan. Dan ternyata itu adalah Tabe. Orang barat itu kemudian mengiris dada Tabe di depan Naru. Esoknya Naru dan Tabe kemudian diikat di sebatang pohon dan dijadikan umpan untuk mendatangkan Predator. Saat salah seorang dari mereka sedang mengintai, rupanya Predator sudah menghabisi teman-teman orang itu dari belakang. Predator kemudian mulai menyerang orang-orang barat itu, dan orang-orang barat itu mencoba melawan sang Predator. Namun tentu saja teknologi Predator jauh lebih maju dari mereka, dan Predator berhasil menghabisi mereka. Naru dan Tabe kemudian memanfaatkan momen ini untuk kabur. Setelah berhasil kabur, Tabe kemudian mencoba mencari kuda, sementara Naru balik ke camp orang barat untuk membebaskan anjingnya. Saat sampai di camp, orang-orang barat yang masih tersisa kemudian menyerang Naru. Syukurnya Naru berhasil menghabisi mereka. Setelah itu, Naru kemudian membebaskan anjingnya dan kemudian datanglah salah satu orang barat yang kakinya putus diserang Predator.
Orang itu meminta tolong Naru untuk mengobatinya dengan janji akan mengajari Naru cara menggunakan pistol mereka. Naru kemudian memberikan bunga Totsuya miliknya pada orang itu, dan seketika badan orang itu menjadi dingin. Tak lama setelah itu, datanglah predator ke camp itu. Sensor predator itu kemudian mendeteksi mayat-mayat yang berada di camp itu. Dan saat itu Naru menyadari rupanya pria yang memakan bunga Totsuya tidak bisa terdeteksi oleh predator karena tubuhnya yang dingin. Namun sialnya pria tersebut bergerak saat predator menginjak kakinya dan predator pun langsung membunuh pria itu. Anjing Naru kemudian datang. Melihat itu, predator langsung membidik anjing itu dengan lasernya. Saat akan ditembak, syukurnya datang Tabe yang memukul kepala predator dan membuat topeng predator tersebut terlepas. Nah, di sini Naru kembali menyadari sesuatu, bahwa anak panah makhluk itu akan mengenai apapun yang dibidiknya. Tabe kemudian menghadapi makhluk itu. Tabe yang cukup lihai dalam bertarung akhirnya sedikit membuat makhluk itu kerepotan, sampai akhirnya makhluk itu menghilang dan berhasil menusuk Tabe dari belakang. Tabe. Run, Naru. Pemuda desa yang lain kemudian menginformasikan kematian Tabe ini kepada ibu Tabe. Sementara itu, mereka tidak mengetahui bahwa masih ada Naru yang bertahan hidup di dalam hutan. Di sisi lain, Naru yang bersembunyi di hutan kemudian melihat pria yang sebelumnya mengiris dada Tabe, sedang duduk di tepian sungai. Naru kemudian menyerang pria itu dan membuatnya pingsan. Saat terbangun, rupanya Naru sudah memotong kaki milik pria itu, dan menjadikan pria itu sebagai umpan untuk predator. Naru kemudian memakan bunga Totsuya miliknya, dan saat makhluk itu datang menghampiri mereka, pria tersebutlah yang dibunuh makhluk itu, karena makhluk itu tidak bisa melihat Naru yang sudah memakan bunga Totsuya. Naru kemudian langsung menembak kepala makhluk itu dan membuat topengnya terlepas. Dibawanya lari topeng itu ke dalam hutan. Rupanya di dalam hutan, Naru sudah mempersiapkan perangkap untuk membalaskan dendamnya atas kematian Tabe kepada sang predator. Predator itu kemudian mengajar Naru masuk ke dalam hutan, dan kemudian terjadilah pertarungan antara predator dan Naru. Pertarungan berlangsung beberapa saat, sampai Naru menggiring predator itu masuk ke lumpur penghisap yang Naru pernah jatuh di dalamnya. Namun sayang sekali, walau sudah di dalam lumpur, predator itu kembali bangkit. Dan karena dia tidak bisa bergerak, karena terjebak, predator pun mengarahkan senjata panah jarak jauhnya kepada Naru. Cerdiknya Naru, rupanya laser dari topeng predator itu sudah diarahkan Naru untuk mengenai sang predator. Dan saat predator menembak, anak panah tersebut malah mengenai dirinya sendiri, dan predator itu pun tewas. Besoknya, betapa kaget dan senangnya ibu Naru melihat Naru yang kembali. Naru kembali dengan membawa kepala sang predator yang selama ini Naru cari. Dan selama itu pula, penduduk desa tidak percaya dengan cerita Naru. Akhirnya, Naru pun dibuatkan upacara adat dan berhasil menjadi ketua suku Indian tersebut. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Salam Art Film.